Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Melania, NIM 21101175. Saya dari kelas A. Prodi S1 Kebidanan Lintas Jalur, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Saya akan menyampaikan materi tentang sistem kardiovaskuler. Ini adalah tugas dari mata kuliah fisiologi dengan dosen pengampu Ibu Fatiatur Rohma, SST MKes. Teman-teman, apakah sudah tahu apa itu sistem kardiovaskuler? Jika belum, yuk kita simak penjelasan dari video berikut ini. Pengertian sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah yang mengandung nutrisi, bahan sisa metabolisme, hormon, zat kekebalan tubuh, dari zat lain ke seluruh tubuh, sehingga tiap bagian tubuh akan mendapatkan nutrisi dan dapat membuang sisa metabolisme ke dalam darah. Dengan tersampainya hormon ke seluruh bagian tubuh, kecepatan metabolisme juga akan dapat diatur. Sistem ini juga menjamin pasokan zat kekebalan tubuh yang berlimpah pada bagian tubuh yang terluka, baik karena kecelakaan ataupun karena operasi, dengan bertujuan mencegah infeksi di daerah tersebut. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa sistem kardiovaskuler merupakan fungsi utama untuk mentransportasikan darah dan zat-zat yang dikandungnya ke seluruh bagian tubuh. Anatomi sistem kardiovaskuler. Jantung. Jantung terletak di rongga dada bagian toraks dan cenderung terletak di sisi kiri. Pada kelainan dextrokardia, jantung justru terletak di sisi sebelah kanan. Jantung dikelilingi oleh pembuluh darah besar dan organ paru, dan timus di bagian jantung terdiri dari 4 ruang jantung yang dipisahkan oleh sekat-sekat jantung. 4 ruang jantung tersebut adalah atrium kanan, atrium kiri, lalu ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Teman-teman, ini adalah gambar anatomi jantung manusia yang memiliki bagian-bagiannya. Ada aorta, pembuluh darah balik kava atas, katup pulmoner, katup trikuspid, serambi kanan, pembuluh darah balik kava bawah, bilik kanan, otot papiler, arteri koroner, bilik kiri, katup aorta, katup mitral, dan serambi kiri, lalu arteri pulmonalis. Ruang jantung terbentuk karena adanya sekat interventrikuler dan sekat antrioventrikuler. Pada sekat antrioventrikuler terdapat katup tricuspidalis dan katup bicuspidalis. Disebut tricuspidalis karena terdiri dari 3 lempengan katup, dan disebut bicuspidalis karena terdiri dari 2 buah lempengan katup. Atrium kanan dan kiri memiliki ukuran yang sama, demikian juga ventrikel kanan dan kiri. Atrium dibatasi otot jantung dan sekat yang tipis, sedangkan ventrikel dibatasi otot jantung dan sekat interventrikuler yang tebal. 4 ruang jantung ini dilapisi oleh lapisan endotel, endokardium, mikardium, dan 2 lapisan perikardium, bagian dalam dan bagian luar. Katup jantung merupakan perluasan cincin fibrosa atrioventrikuler yang terdiri dari jaringan ikat fibrosa dilapisi endotel pada kedua sisi. Darah mengalir di dalam jantung ke suatu arah dari sisi kanan ke sisi kiri. Hal ini dimungkinkan karena adanya katup-katup jantung yang akan mencegah aliran darah balik. Katup-katup ini hanya mengizinkan darah mengalir dari atrium kanan ke ventrikel kanan dan dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Darah di dalam jantung mengalir dalam satu arah. Dari atrium kanan darah akan mengalir ke ventrikel kanan. Darah ini mengandung oksigen yang rendah dan banyak mengandung CO2, kemudian darah dialirkan ke paru melalui arteri pulmonalis. Untuk mendapatkan oksigen, oksigenasi,
Dari paru-paru darah kembali ke atrium kiri, jantung melalui vena pulmonalis. Darah ini kaya akan oksigen karena telah mengalami oksigenasi di paru. Dari atrium kiri dialirkan ke ventrikel kiri, selanjutnya ke seluruh tubuh melalui aorta. Fungsi jantung. Yang pertama, katup. Fungsi dari bagian katup jantung manusia adalah untuk menjaga agar darah tetap mengalir sebagaimana mestinya. Katup jantung terdiri dari 4 bagian. Teman-teman, di sebelah sini ada gambar posisi katup jantung. Nah, ini adalah 4 bagian katup. Yang pertama ada katup trikuspid, mengatur aliran darah antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Lalu ada katup mitral, mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru yang mengalir dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Lalu ada katup pulmonal, mengatur aliran darah dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis yang menyangkut darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Lalu ada katup aorta untuk membuka jalan bagi darah beroksigen dari ventrikel kiri ke aorta, arteri terbesar dalam tubuh. Fungsi jantung yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah tempat darah mengalir. Ini adalah bagian penting dalam memungkinkan jantung manusia berfungsi secara optimal untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Berikut ini adalah bagian pembuluh darah dan fungsinya. Yang pertama, arteri, membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke bagian lain dari tubuh. Lalu arteri memiliki dinding yang cukup elastis untuk menjaga tekanan darah tetap konsisten. Lalu ada vena. Vena membawa darah deoksigenasi dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Dibandingkan dengan arteri, vena memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis. Lalu kapiler. Pembuluh darah ini berfungsi untuk menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Dindingnya sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya seperti karbodioksida, air, oksigen, limbah, dan nutrisi. Fungsi jantung yang ketiga yaitu serambi kanan. Darah kotor adalah darah miskin oksigen yang masuk ke atrium kanan melalui vena cava superior dan inferior. Fungsi jantung manusia di atrium kanan adalah untuk memompa darah dari atrium kiri ke ventrikel kanan. Menurut anatomi atrium kanan, fungsi jantung adalah mengambil darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Fungsi jantung yang keempat ada bilik kanan. Fungsi jantung manusia di ventrikel kanan bertanggung jawab untuk memompa darah kotor ke paru-paru sehingga karbon dioksida dapat ditukar dengan oksigen melalui proses pernapasan. Ventrikel kanan berada di bawah atrium kanan dan bersebelahan ventrikel kiri. Darah kotor yang mengalir melalui atrium kanan mengalir melalui katup trikuspid untuk mencapai ventrikel kanan. Darah ini kemudian dipompa melalui katup pulmonal ke paru-paru dan berjalan melalui arteri pulmonalis. Jika jantung tidak bekerja dengan baik di bagian ini, mencegahnya memompa secara efisien. Seorang dapat mengalami gagal jantung kanan. Fungsi jantung yang kelima ada serambi kiri. Fungsi jantung pada manusia atrium kiri bertanggung jawab untuk menjaga darah bersih dari paru-paru. Darah bersih adalah darah yang mengandung oksigen. Darah bersih masuk ke atrium kiri melalui vena atau vena pulmonalis. Fungsi jantung manusia di atrium kiri adalah membuat darah dan kemudian memompanya melalui katup mitral ke ventrikel kiri. Foyer memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot karena hanya digunakan untuk mengambil darah. Fungsi jantung yang terakhir ada bilik kiri.
Fungsi ventrikel kiri jantung manusia adalah untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Kondisi tekanan darah tinggi dapat menyebabkan otot-otot ventrikel kiri membesar dan mengencang akibat meningkatnya beban kerja pada ventrikel kiri yang memompa darah. Jika hal ini terjadi terus-menerus, fungsi jantung di bagian ini untuk memompa darah ke seluruh tubuh bisa terganggu. Teman-teman, di sini ada sifat-sifat jantung. Yang pertama ada rhythmicity, yang kedua ada conductivity, yang ketiga ada excitability, dan yang terakhir ada inotropic. Mekanisme pengaturan sistem kardiovaskuler. Mekanisme pengaturan jantung. Walaupun jantung dapat memulai kontraksinya sendiri, aktivitasnya sangat dipengaruhi oleh sistem saraf, sehingga aktivitas jantung tetap sesuai dengan kebutuhan tubuh. Impuls pengaturan dilepaskan oleh pusat pengaturan di otak dan sumsum tulang belakang yang disalurkan melalui saraf simpatis dan parasimpatis. Saraf simpatis dan parasimpatis memiliki efek yang berlawanan satu sama lain. Nervus vagus adalah serabut saraf parasimpatis yang melayani jantung. Mekanisme pengaturan jantung berikutnya ada pusat pengaturan jantung. Pusat tertinggi terletak di korteks cerebri, sehingga faktor fisik dan emosi dapat mempengaruhi aktivitas jantung. Pusat berikutnya di bawah korteks adalah hipotalamus bagian posterior yang mengirim impuls ke pusat eksitasi di medula oblongata dan hipotalamus bagian medial yang mengirim impuls ke pusat insibisi di medula oblongata. Pusat eksitasi meneruskan impulsnya ke saraf simpatis dan pusat insibisi meneruskan impulsnya ke saraf parasimpatis. Lalu ada parasimpatis. Impuls yang disalurkan oleh sistem parasimpatis cenderung untuk mengurangi aktivitas jantung, menurunkan denyut jantung, menurunkan kemampuan konduksi, menurunkan kontraktilitas, dan menurunkan kepekaan otot jantung. Variasi tonus vagus merupakan faktor utama dalam perubahan denyut jantung. Mekanisme pengaturan jantung berikutnya ada simpatis. Secara konstan mengeluarkan impuls yang cenderung untuk mengakselerasi aktivitas jantung, diantaranya meningkatkan frekuensi denyut jantung, meningkatkan konduktivitas, meningkatkan kontraktilitas, dan meningkatkan kepekaan otot jantung. Lalu ada refleks jantung, terdiri dari dua buah refleks yang melibatkan jantung, yaitu refleks eksitasi dan refleks insibisi jantung. Refleks ini terdiri dari 5 komponen, yaitu reseptor, serabut aferen yang membawa impuls ke pusat refleks, lalu pusat refleks di medula oblongata, serabut aferen yang membawa impuls dari pusat refleks ke jantung, dan organ efektor yaitu jantung. Penjelasan refleks jantung. Yang pertama, refleks eksitasi. Stimulusnya adalah peningkatan venous return yang menuju atrium kanan. Stimulus akan merangsang reseptor refleks ini. Baroreseptor yang terdapat di dekat muara vena cava. Lalu yang kedua, refleks insibisi. Stimulusnya adalah peningkatan tekanan arterial. Stimulasi lain seperti berasal dari daerah abdomen dan stimulasi nyeri juga dapat menimbulkan refleks ini. Sekian penjelasan video dari saya tentang sistem kardiovaskuler. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.